Bang. Takbir, Bang. Misain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Udah bubar semua, bubar udah. Kalau tapi katanya ada orang tuanya kalau sampai 3 hari itu bisa berubah jadi manusia. Tapi kalau emang satu hari itu ya kita nggak tahu. Cerita orang selama sebulan ini, kayaknya saya percaya kalau udah kayak gini. Saya menunggu dia ritual itu 1 jam dari awal manusia sampai menjelma jadi babi. Sehat, Pak. Sebenarnya itu tidak datang gitu. Nah, semakin lama itu kan artinya enggak, yang pertama kali memunculkan ada bahasa ada babi ngepet nih, itu siapa kok? warga. Nah, warga itu berasumsi bahwa ini jangan babi ngepet gitu. Oke. Ternyata setelah udah 1,5 bulan tidak muncul juga babi ngepet. Oke. Menurut saudara babi ngepet? Iya. Ada babi ngepet? Iya. Menurut saudara ya? Iya. Keterangan saudara babi ngepet. Dapat dari mana ide babi ngepet itu? Dari sendiri, Pak. Dari sendiri. Sebelumnya pernah baca-baca, nonton video, nonton sinetron, makanya ada ide, atau memang baca buku, atau memang sepintas langsung ide babi ngepet? Sepintas babi ngepet. Iya. Tahu ciri-ciri babi ngepet dari mana? Kalau ciri-ciri babi ngepet kita dengar cerita dari orang-orang dulu gitu. Dari maksudnya dari lingkungan Karena awal-awalnya. dengar cerita, Ya. terus Ya, hasilnya saya beli secara online babi itu gitu dengan cara patungan sama tetangga saya kamu beli babi secara online. online. Iya. Duitnya dari mana? Dari saya dan dari patungan kita beli. Patungan. Ya. Tetangga lu siapa tadi? Namanya Kamu cerita yang bener loh. iya. Jangan kamu yang dipikir kita nggak baca berkas ini. Kamu patungan sama tetangga kamu siapa namanya? Namanya Bang Siapa? panggilan. Kamu suruh dia atau kamu patungan? Saya suruh kita berdua patungan gitu kan. Gitu. Nanti saya 700, abang 700 gitu kan. Gitu. Nanti aja ngasih duit 900. Nah, di BAP mu nggak ada cerita kayak gitu loh. Kamu jangan ngarang loh. Ini banyak media yang meliput loh. Kamu jangan ngarang. Nggak ada cerita kayak gitu. Kamu suruh si saksi siapa yang suruh kamu ambil Adi? Bang Adi ya. Nah, iya, kamu suruh dia itu untuk ngambil buah, bukan untuk ngambil babi. Mana yang benar? Kamu kalau mau beda cerita silahkan. Gak apa-apa. Kalau Cuma Bang di BAP kamu gak ada cerita kayak gitu, nanti saya konfirmasi ke penyidik. Iya, nanti kita konfrontir sama Jadi jangan Bang beda-beda cerita kamu. Bang Adi itu yang patungan sama saya. Kalau yang beli babi ngepet itu si Ricky namanya. Iya, yang ke atas itu yang ambil babi itu kan nggak tahu Oke. kan kalau itu ternyata kamu nyuruh ngambil babi. Awalnya kamu suruh ambil buah. Buah, iya. Nah, sampai sana ternyata yang diserahkan seekor babi. Ekor itu ya. Nah, si Adi ini kan yang nangkep, ikut nangkep. Iya, dia ikut tangkap. Ya, yang ikut tangkap itu Adi, Iwan, Heri. Jadi Adi ini tahu kalau dia ini kalau kamu tuh tadinya memang ada ide mau beli babi. Nah, jangan begitu ceritanya. Nanti saya panggil penyidiknya Enggak, loh. maksudnya patungan beli alatnya bukan beli Alat apa babinya. maksudnya? Maksudnya seperti minyak gitu. Tadi kamu bilang beli babi. Ayo anak-anak bubar dulu. Gantian. Ayo anak-anak, awas ntar lama-lama ketularan jadi. Iya. Jadi mau lihat loh. Lompat aja sini, Pak. Memang orang lain nggak boleh nyentuh pagar. Oke. Nggak boleh nyentuh. Iya. Biar ngambil gambar lebih dekat ya, Pak? Bisa, Pak. Iya. Tadi kamu bilang patungan sama Adi untuk beli babi, gitu loh. Ternyata bukan, beli alat untuk nangkap. Iya, Jadi Adi ini nggak tahu sama sekali kalau Adam ini mau beli babi, nggak tahu ya. Nah, patungan berapa duit?
Pertama saya bilang 700, akhirnya dia ngasih 900 karena saya kurang 200 gitu, tapi dibelikan begitu harga 500. Jadi duitnya berapa? Dari saudara berapa? 900. 900 si Adi? Enggak, adinya ngasih duit 900 ke saya. Nah, saudara patungan berapa? Saya patungannya 500. Jadi kekumpul 1.400.000. Benar. Kamu patungan apa nggak? Apa duit Adi kamu beliin babi? Saya patung. Terus kekumpul 1.400.000. Terus Iya. Kemudian dibeliin babi 500. Mm-hmm. Nah, 200 itu untuk ongkos pengambilannya. Nah, sisanya itu untuk beli minyak-minyak Bu. Minyak-minyak. Oke. Tapi Adi nggak tahu kan ya, kalau kamu tuh mau beli babi, hanya ngomongnya 1.400.000 itu untuk beli minyak-minyak, untuk alat untuk nangkap babi atau umpan ya. Betul. Terus kapan kamu suruh si Rizky sama siapa yang kamu suruh ke puncak itu? Ya, pada hari Senin kalau nggak salah. Itu kapan? Senin? Iya, malam. Senin malam. Kamu beli ke siapa? Ke komunitas. Komunitas? Pasmor Bogor. Bogor itu, jadi kamu lewat online awalnya? Iya, betul online. Nah, siapa yang kamu hubungi di situ siapa? Enggak, waktu nggak ada nyebutin nama dia. Langsung pesan gitu Iya, aja? pesan. Komunitas apa maksudnya namanya? Pasmor. Pasmor itu apa? Pasukan Moro Bogor. Konsultan pemburu Moro Bogor. Moro Bogor. Iya. Itu mengenai apa? Komunitas jualan babi atau apa? Dia pemburu. Oh, pemburu, Iya. pemburu segala binatang apa Iya. aja. Terus gimana awalnya bisa komunikasi dengan Pasmor Bogor itu awalnya gimana? Apa saudara langsung bilang mau beli babi ini apa gimana? Nah, pertama saya lihat di Facebook dulu, lalu saya chat dia lewat Messenger, lalu saya tinggalin nomor HP. Tidak lama kemudian, ada beberapa hari dia ngubungin, 2 minggu sebelum kejadian itu ngubungin saya, ada nih katanya. Cuman pertama harganya 1 juta, saya bilang yang mahal Pak, yang buat pelihara, saya bilang gitu, alasan saya buat pelihara. Itu chatnya nggak WhatsApp? Apa lewat online itu? Ya online. Oke. Terus akhirnya dapat babinya? Terus suruh ngambil ke puncak itu, berapa harganya? Harga babinya 500, ongkos pengambilannya itu 200 orang. Ya, jadi semuanya 900. ya 900 operasionalnya itu ya, Iya. yang dari Adi itu tadi. Iya. Nah, oke. Terus sampai malam ya, Senin berangkat, sampai sana kamu nyuruhnya Rizky untuk ngambil buah ya? Iya betul. Nah, sampai sana ternyata yang dikasihnya babi. Iya. Terus dia konfirmasi ke kamu lagi nggak si Rizky itu? Iya, Kok iya, ternyata babi? Gitu. iya, Apa kata kamu? Ya udah bawa aja kemari bilang gitu. Kamu tetap ngomong ya udah bawa aja kemari. Kamu ceritakan nggak? Ini nanti mau kita pakai untuk settingan seolah ada babi nggak? Tidak. Nggak. Ini mereka nurut bawa babinya ya. Setelah itu sampai jam berapa? Sampai diantar kemana itu? Rumah kamu? Jam 12. Hah? Sebelum jam 12. Sebelum jam 12 malam? Ya. Oh, malam itu juga? Iya, malam itu juga. Ketemu di mana? Langsung ke rumah. Ke rumah kamu? Iya. Di rumah kamu ada siapa aja? Ada saya doang. Oke, dia serahkan langsung. Langsung. Babinya ditempatin apa dia? Karung. Karung. Kamu lihat tempat babinya? Saya yang buka juga. Hidup? Masih hidup. Hidup ya? Masih hidup. Hidup. Ini foto babinya ya, Ya. sebelum dibunuh ya. Iya. Ini benar. Betul. Ukuran babinya. Ya. Memang kecil atau mengecil? Gitu. Memang kecil. Memang kecil babinya, bukan mengecil ya. Mengecil, ya. Bahasa kamu aja ya, mengecil ya. Oke. Terus setelah diserahkan si Eka Rizky sama siapa tadi? Satunya siapa coba? Ininya. Eka Rizky. Rizky, Iwan, Enggak, yang nganterin babi itu dari Oh. puncak itu. Itu Didi. ya. Nah, itu ya Ricky sama Didi ya yang nganterin itu. Terus setelah itu setelah serahkan dia pergi atau gimana? dia pergi. Oh, dia pergi. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan dengan seekor babi itu? Ya, jadi saya lepas waktu itu dekat sambil saya berjalan memakai sweater hitam Kamu Jadi- lepas di mana? dekat yang kejadian. Di jalan ini tadi? Iya, Di tempat betul. yang kamu Iya, siarkan itu? betul. Di jalan masjid itu? Iya. Kamu lepas jam 12 malam? Jam 12. Kamu lepas, terus kamu pakai sweater hitam? Sweater hitam. Mm-mm. Nah, terus tidak lama kemudian ada WA dari yang di depan itu mengatakan, maksudnya udah ada orang nih di jubah hitam, orang bukan jubah hitam itu bukan orangnya, maksudnya saya lagi bawa babi. Nah, terus saya bilang ya udah Mereka siap-siap aja. nggak hafal betul bentuk saudara? Gelap semua, Bu. Malam. Gelap, memang gelap, Iya. sengaja dimatikan Malam lampu-lampu bisa, ya? iya, betul. Itu dimatikan lampu siapa? Saudara juga? Saya. Dimatikan gelap, jadi kamu pakai baju hitam. Sweater. Nah, orang itu, mereka kenapa kok bilang ada ini Pak Ustadz, ada orang baju hitam? Apakah sebenarnya kamu menyebar berita dulu nanti ketika ini ada orang berbaju hitam? Gimana ya, Pak? gitu.
Ya, Iya, saya- menjelma sebagai baju orang Iya. yang baju hitam, baju hitam. Oh, jadi makanya orang ada yang lapor. Iya. Pak Ustadz ada. Ya. Terus tidak. Lalu saya lepasin begitu. Lepas, Lepas oke. itu saya tinggal. Gitu, kemudian saya bilang udah semua telanjang semua biar supaya bisa melihat semua gitu. Kamu instruksi lewat WA atau WA. WA? Siapa aja waktu itu yang kamu instruksikan untuk telanjang? Yang telanjang itu Iwan, Tuan, Heri, jadi. Rizky itu, satu lagi Farhan. Ada berapa orang yang kamu suruh telanjang? 4 orang telanjang. Iya. Kamu Ada lihat gelap. mereka telanjang? Gelap. Gelap, tapi mereka telanjang. Iya. Telanjang bulat. 4 orang itu. Iya. Kamu suruh? Iya, saya suruh. Mau? Mau ya. Gimana cara kamu nyuruh dia telanjang 4 orang itu? Ya, jadi kalau nangkap gini jangan pakai baju, harus lepas baju semuanya gitu. Jadi telanjang benar-benar telanjang bulat 4 orang kamu perintah mau ya? Iya, mau. Dengan alasan nangkap babi ngepet. Iya. Terus babinya di mana posisinya? Posisinya itu tetap pas kita lepas itu. Alasan kamu suruh telanjang apa? Supaya Ya. bisa melihat babi. Iya, kalau- berpakaian nggak bisa lihat babi. Iya. Makanya disuruh telanjang. Iya. Mereka memang lihat. Yang Menurut lihat cerita mereka lihat ya. Iya. Oke. Terus ditangkap. Siapa yang nangkap? yang nangkap Iwan dan Heri. Iwan dan Heri. Kamu ada di situ juga? Ada. Ada lihat babinya juga. Iya. Nah setelah tertangkap jam berapa tertangkap? Jam 12. Tangkap jam 12. Oke. Terus setelah itu setelah tertangkap? Setelah tertangkap, kumpullah itu orang. Saya bilang jangan disebarin, jangan disebarin. Jangan disebarin dulu. Ternyata pada sebarin semua. Hmm. Kalau disebarin itulah jadi banyak orang yang nonton, pada rame gitu. Malam itu juga disebarin? Iya, malam itu juga. Oh, pada nonton. Tapi orang-orang tahunya memang itu babi ngepet. Iya. Babi ngepet babi jelmaan ya, karena Iya. kamu orang jelma pakai Iya. baju hitam itu tadi ya. Betul. Terus, nah kapan kamu siarkan ke masyarakat bahwa itu memang babi ngepet beneran? Ya, Paginya? pada jam 10. Jam 10, jam 10 pagi itu. Siapa yang punya ide menyiarkan? Kalau awalnya itu Pak RW, Pak yang tokoh masyarakat dulu di situ dulu. Nah, dia mengingatkan pertama kali. Awalnya tidak ada sound. Tapi kan dia nggak tahu. Iya, Ya, karena kita itu cerita. berita dari kamu Dari kan? saya, Nah, Pak RW dapat cerita dari kamu. Iya, Dia ternyata babi ngepet disiarkan baru sama tertangkap, dia. baru dia siarkan. Nah, gitu. Oke, sound itu ya. Yang hitam. Sound yang hitam. Tuh, oke. Terus setelah Pak RW, berarti buat kondisi masyarakat saat itu gimana? Ramai? Sudah pada saat pandemi? Ya. Ramai? Kamu tahu keadaan pandemi itu boleh nggak ngumpulin orang berkumpul-kumpul gitu? Makanya saya bubarkan itu maksudnya saya coba meredam membubarkan jangan kumpul gitu kan. Tapi masih tetap ramai namanya berita seperti ini di Dan ramai. kamu bubarkan, kamu menyiarkan kok ada buktinya, kamu Iya. siarkan. Coba kamu praktekkan waktu kamu berdiri, coba Mas. Coba. Kamu praktekkan waktu kamu berdiri, kamu sampaikan apa aja ke masyarakat. Ya, yang saya ingat lah ya. Yang kamu sampaikan, jangan berkurang. Jangan, coba. Berikut gaya-gayanya seperti Ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini semua kata-kata bohongnya ya yang kamu sampaikan. Terus? Alhamdulillah pada pagi ini kita semua menyaksikan bahwa babi ini sudah tertangkap, yang dimana malam kita sudah beberapa 1 bulan lebih menunggu pada akhirnya juga tertangkap, dan kita semua menangkap dalam keadaan telanjang bulat, dan masing-masing kita semua tidak lagi peduli dengan uang kita semakin teknologi. Kemaluan kita tidak peduli lagi gitu. Yang penting babi ini ketangkap dulu dan tidak lagi masyarakat resah. Dan alhamdulillah pada saat ini juga kita semua sudah merasakan begadang yang sangat lebih dan membuahkan hasil pada malam hari ini dan pagi inilah babi yang sekarang sudah mulai mengecil gitu. Kamu ceritakan nggak bahwa babi itu yang selama ini ngambil uang warga gitu? Ya. Sebutan juga pada coba, saat kamu gimana? ini. Gimana caranya? Jadi babi inilah yang selama-lama ini meresahkan kita, yang uang-uang kita hilang, yang disebut babi ngepet, inilah babi ngepet. Kamu bilang inilah babi ngepet, oke. Babi kayak gitu ya. Yang 3 juta, ada yang 100, sehingga masyarakat resah. Dan ketika keresahan masyarakat itu diadukan kepada kita semua, nah, dimana alhamdulillah kita semua dan banyak juga yang menyaksikan ketika itu ada seekor babi yang lewat. Nah, ketika seekor babi itu lewatlah baru kita mulai merencanakan untuk penangkapan. Dan ketika merencanakan penangkapan, alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh warga yang ikut partisipasi pada malam hari itu, terutama kepada Bapak Iwan Edo, kepada Heri, Bapak RW Hamdani, Bapak Adi, Riki, Farhan, Bapak Suratio,
yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak orang gitu. Iya. Kayak gitu ya. Padahal ketika sebelum kamu menyiapkan, kamu tahu betul kan bahwa itu bukan babinya kayak seperti kamu bilang. Itu babi beneran kan? Ya. Terus kemudian bahasa mengecil, apakah memang benar faktanya itu babi itu semakin lama kalau nggak segera kita matikan mengecil beneran atau bagaimana? Enggak, itu tapi nggak mengecil itu faktanya. Ini ya, seluruh chat rancangan kamu merancang kejadian bohong itu ya, sebelum kamu siarkan. Ini semuanya ya, cerita dari babi mau ditangkap, cerita babinya, inilah skenario nya ya. Benar? Betul. Benar ini? Betul. Habis itu baru kamu siarkan kabar bohong itu ya ke masyarakat umum. Ramai kamu lihat orang-orang sini ya. Banyak, ada yang wawancara juga ke kamu ya? Ada Pak. Ada, kamu sampaikan juga ke publik juga ya. Padahal kamu sadar ini semua adalah tidak benar. Berdampak luas, kamu tahu, viral ya? Kamu tahu itu viral. Kamu tahu apa yang kamu sampaikan itu akhirnya menggemparkan. Tahu, kamu sadar ya sebelum melakukan penangkapan. Terus yang punya ide untuk dimatikan siapa? Kamu juga? Tokoh masyarakat yang pada Supaya apa? maksudnya supaya selesai, nggak ada ngumpul lagi. Gak ada yang kumpul-kumpul lagi, terus dikuburkan itu, di enggak lah, dimatiin siapa? Nah, Pak, Bukan enggak? Yang matiin siapa? Pak, saya namanya dari sini. Namanya Cobi Pak. Ini babynya ya, saya buka ya. Sama itu enggak? Oh, itu alat sound systemnya ya, yang dipakai untuk menyiarkan ya, agar lebih banyak yang mendengarkan. Benar nggak? Ini sound systemnya. Kenapa pakai sound system ini? Kalau ini bukan Vero, jadi kalau yang bos saya nggak tahu. Tapi pakai ini. Tapi kamu senang ya, ada sound system ini ya, biar lebih banyak yang dengar ya. Benar nggak? Nah, ini saya buka ya barang buktinya ya. Ini handphone yang digunakan yang chat-chat tadi ya. Chat yang untuk pesan babi, handphone yang mana? Nah, ini handphone kamu. Ini handphone kamu. Ini yang saya patungan beli alatnya. Ini Adi. Ini Adi alatnya. Rizky. Rizky ya. Ini yang ngambil babi ke puncak. Ya, komunikasi pakai ini. Terus ini apa ini? Tasbih ini? Ini apa ini? Kalau tasbih ini ditemukan di jalan, di jalan terus dibawa. Katanya termasuk nggak? Iya, termasuk. Kamu bilang termasuk, kata kamu, padahal kamu nggak tahu ini tasbih apa ya? Ini nemu-nemu, bukan kamu yang nyiapin. Bukan. Tapi kamu langsung menyebarkan bahwa ini adalah milik babi itu. Milik babi, kata kamu ke umum ya? Hingga menggemparkan ya kabar itu ya. Ini video rekamannya. Ini video rekamannya ya, nanti kita tayangkan ya. Kamu siarkan pakai mic ya? Iya. Pakai mic ya. Oke. Kamu tahu dampaknya? Sebelum kamu siarkan, kamu tahu nggak dampaknya itu bakal membuat gaduh di masyarakat, warga jadi resah, nggak tenang, gelisah. Nggak tahu. Saya nggak menyadari ke situ gitu. Tapi akhirnya tahu, akhirnya pada kumpul-kumpul. Kumpul itu ya Pak. Gaduh. Ya. Ya kan, sadar kan? Oke. Takut nggak kamu akhirnya dikultuskan? Banyak akhirnya orang-orang menganggap kamu sakti nggak? Iya. Hah? Oh iya. Tujuan kamu apa? Supaya Tujuan apa apa? kamu bikin berita bohong itu supaya apa? Tujuan kamu apa? Ya kalau awalnya saya sebenarnya pengen. Coba yang keras. Ya awalnya itu saya pengen selesai gitu, tidak ada laporan lagi awalnya itu Bu. Tidak ada lagi laporan yang namanya kehilangan, itu selesai ada. Kan memang faktanya bukan babi ngepet yang ngambil. Iya. Sampai sekarang kamu tahu nggak uang warga itu hilang apa keterangan? Nah, kenapa kamu bilang apakah dengan kamu bikin isu terus hilang? Warga kehilangan uang itu selesai? Gitu loh. Jangan lebih ke situ. Maksud kamu tujuan kamu apa? Biar dianggap kalau di sini masyarakat sakti ya. Cerita di sini supaya kamu disegani oleh masyarakat. Mana yang benar? Disegani masyarakat itu juga. Jadi kamu bikin berita bohong itu tujuannya agar kamu tujuannya tadi ya supaya disegani. Segani terus? Ya, biar dikata sakti gitu. Terus akhirnya menjadi tempat untuk apa? Untuk pengobatan ya. Pengobatan. Itu tujuannya kan? Ya. Pekerjaan kamu kok emang Ustaz? Iya, guru ngaji. Sehari-harinya guru ngaji? Beneran guru ngaji? Dia semua murid saya semua itu.
Oh, yang nangkap-nangkapnya murid kamu. Yang pada ngaji semua tamu. Pernah mondok belajar sebelumnya? Mondok di mana? Saya mondoknya di Berapa lama? Biasa lupa 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi tujuannya dia agar menjadi tokoh, agar menjadi tempat konsultasi, agar ya. Kamu tahu kamu diancam pasal berapa di sini tahu? Saya tahu ancamannya 10 tahun. Iya. Ya, di sini pasal 14 kamu didakwa oleh penuntut umum pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 atau kedua pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 ya. Ini ancamannya maksimal 10 tahun. Nah, ini surat dakwaan bisa kamu baca dulu. Nanti konsultasi. Kan. Baca dulu semuanya. Itu yang tertuang di sini adalah apa yang kamu ceritakan tadi. Berikut hasil penyidikan kita tuangkan di situ. Bukan karangan dari jaksa penuntut umum. Babi itu teh udah diintai sama warga di sini sama Pak RW 2 minggu yang lalu. Terus kemarin tuh Pak RW nyari apesnya tuh babi malam Selasa. Jadi kandang udah disiapin, udah disiapin. Nah jam 11 itu orang tuh naik motor Mio bertiga turun di depan rumah RW Hamdani. Nah sama warga udah dipantau, dia langsung menuju ke rumah Pak RW Hamdani, langsung berhenti di bawah jendela. Di jendela dia ritual dari jam 11 sampai jam 12. Nah warga udah gergetan tuh, udah mau nubruk, tapi karena belum wujud jadi babi. Nah lama kelamaan tuh sampai 1 jam berwujudlah jadi babi. Begitu jadi babi ditubruk pakai kain. Nah dia tuh bawa gembolan kain hitam. Soalnya kalau ditangkap pada waktu dia masih belum wujud jadi babi, takutnya dia ntar pora-pora jadi orang gila atau gimana pora-poranya. Kalau itu kan udah langsung wujud jadi babi, jadi buktinya ada. Nah ini rencananya ntar sore sama orang pintar mau diwujudin ke manusia. Siapa sebenarnya nih kan gitu. Yang nangkap aja semalam telanjang bulat tuh 8 orang. Karena 2 minggu yang lalu nggak telanjang, hilang. Kayak gitu teh informasinya ya. Bisa jalan. Bisa. Hari ini Kejaksaan Negeri Depok telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki. Tersangka disangkakan pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Saya ulangi, sangkaannya adalah yang pertama pasal 14 ayat 1, ancaman hukumannya 10 tahun, atau kedua pasal 14 ayat 2, ancaman hukumannya maksimal 3 tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang intinya unsurnya adalah barang siapa menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Pada hari ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Depok menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Kepolisian Resort Kota Depok, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian penelitian mengenai barang bukti, maka tersangka selanjutnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini hingga tanggal 14 September tahun 2021, hingga akhirnya Jaksa Penuntut Umum harus melimpahkan perkara dan surat dakwaannya, berkas perkara berikut surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk selanjutnya dilakukan persidangan. Sementara itu. Tersangka lainnya ada nggak? Sampai saat ini tersangka hanya 1, karena SPDP yang kita terima hanya 1, yaitu atas nama Ibrahim. Jaksanya berapa orang? Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok sesuai dengan P16A, surat menunjukkan Jaksa Penuntut Umum, ada 3 orang. Yang pertama Pak Kasih BB, Pak Ivan Rinaldi, yang kedua Ibu Putri, yang ketiga Pak Alfadera.
jaksa yang ditunjuk adalah orang-orang yang profesional yang akan membuktikan fakta-fakta dalam penyidikan di persidangan nantinya.